Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini akan melakukan presentasi dengan judul Sistem Pendaftaran Rawat Inap. Next. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Anastasia Renata Wibowo dengan NIM D22 2020030059 dan saya sendiri Aura Syifa Elkansa dengan NIM D22 2020030010 dan Sabrina Aurelia Fitri D22 2020030069. Next. Studi kasus yang kami dapatkan yaitu adalah Sistem Informasi Pendaftaran Pasien Rawat Inap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sabrina. Selanjutnya ada bisnis proses pendaftaran pasien rawat inap. Yang pertama, pasien membuka sipenranap.com pada halaman web, lalu memasukkan username dan password. Selanjutnya, untuk pasien baru mengisi identitas pasien secara lengkap, dan untuk pasien lama mencari nomor rekam medis atau nama pasien. Selanjutnya, pasien mengisi identitas diri, tanggal masuk keluar, dan jenis pembayaran. Lalu akan muncul output data diri pasien, tanggal masuk keluar, dan jenis pembayaran. Setelah itu, pasien mengisi keluhan yang dialami serta kelas sesuai fasilitas yang diinginkan. Selanjutnya, cek laporan pemesanan kamar pasien dan akan muncul output tarif pelayanan rawat inap. Next. Tahap identifikasi terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama ada identifikasi fungsi sistem. Yang identifikasi fungsi sistem, sistem informasi pendaftaran rawat inap atau SIPENRANAP adalah sistem informasi yang dibuat untuk memudahkan pasien memesan kamar rawat inap secara online. Yang kedua, identifikasi informasi, yaitu terdiri dari laporan pemesanan kamar. Selanjutnya, ada identifikasi data yang terdiri dari data pasien, yang kedua data pemeriksaan, yang ketiga data dokter, yang keempat data kamar, yang kelima data penyakit pasien, yang keenam data pemilihan kamar, yang ketujuh data tarif pemesanan kamar. Selanjutnya ada identifikasi tujuan informasi. Laporan pemesanan kamar itu dianut dengan direktur. Selanjutnya ada identifikasi sumber data. Yang pertama ada data pasien yang bersumber dari pasien. Lalu yang kedua data pemeriksaan kamar yang bersumber dari dokter dan data dokter itu bersumber dari dokter, data kamar, sumber datanya pasien, data penyakit pasien, sumber datanya dokter, data pemilihan kamar, sumber datanya pasien, data tarif pemesanan kamar, sumber datanya adalah direktur. Identifikasi pelaku ada 3, yaitu yang pertama pasien, yang kedua dokter, yang ketiga direktur. Identifikasi proses. Yang pertama ada pendaftaran pasien. Pasien melakukan pendaftaran, yang kedua input data pasien, yang ketiga memilih kamar, yang keempat melakukan booking kamar rawat inap, yang kelima pembatalan booking kamar rawat inap, yang keenam melakukan pembayaran. Yang kedua ada pemeriksaan pasien, meliputi yang pertama input keluhan pasien, yang kedua input kode diagnosa pasien, yang ketiga input kode tindakan pasien. Selanjutnya, yang ketiga, administrasi pasien meliputi yang pertama, perhitungan biaya. Yang kedua, pembayaran booking kamar rawat inap. Selanjutnya, nomor 4 ada pelaporan yang meliputi laporan pemesanan kamar. Analisa kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sistem mampu melakukan atau digunakan untuk pengolahan data pasien. Yang kedua, sistem mampu melakukan atau digunakan untuk menghasilkan informasi pasien. Lalu ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, operasional. Yang kedua, keamanan. Yang ketiga, informasi. Dan yang keempat, kinerja.
Selanjutnya ada Selanjutnya, metode materi akan disampaikan oleh Aura Siva Elkansa. Selanjutnya ada metode pengembangan sistem. Kita menggunakan model spiral. Model spiral sendiri merupakan gabungan antara prototype dengan waterfall. Alasan kami memilih metode model spiral ini adalah karena model spiral lebih lengkap dalam membuat sistem dan lebih kompleks dalam merancang sistem. Tahapan-tahapan model spiral mulai dari komunikasi pelanggan, perencanaan, analisis risiko, perekayasaan, konstruksi dan peluncuran, serta evaluasi pelanggan. Selanjutnya, dalam model spiral sendiri ada kekurangan serta kelebihan. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Yang kedua, lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Yang ketiga, pengembang dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap risiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Selanjutnya, ada menggunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan risiko dan pada setiap keadaan di dalam evolusi produk. Lalu ada tetap mengikuti langkah-langkah dalam siklus kehidupan klasik dan memasukkannya ke dalam kerangka kerja iteratif. Yang terakhir, membutuhkan pertimbangan langsung terhadap risiko teknis sehingga mengurangi risiko sebelum menjadi permasalahan yang serius. Kekurangannya pun ada 3, yaitu yang pertama, sulit untuk meyakinkan pelanggan bahwa pendekatan evolusioner ini bisa dikontrol. Lalu yang kedua, memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Yang terakhir, butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Next. Di sini ada diagram. Diagram ini adalah DFD level 0. Mulai dari admin, itu memasukkan data dokter, data pasien, data kamar ke pengelolaan data. Lalu diolah disimpan ke data master. Lalu ada pendaftaran, dan ada proses pemilihan kamar, serta proses laporan transaksi pemesanan kamar untuk output-nya. Next. Next, ini adalah use case dari si peneranap. Mulai dari pasien, petugas, dokter, serta perawat. Next. Selanjutnya ada desain basis data atau ERD yang terdiri dari dokter, pasien, perawat, kamar, dan pembayaran. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anastasia Renata. Untuk software si peneranap, yang pertama ada desain login si peneranap, lalu ada desain pencarian data pasien si peneranap, lalu ada desain input data pasien si peneranap, desain output data pasien si peneranap, desain isi rekam medis pasien si peneranap, lalu desain pemilihan kelas kamar si peneranap, desain laporan pemesanan kamar pasien si peneranap, desain tarif si peneranap. Lalu di sini ada struktur tabel. Yang pertama tabel pasien, ada file no rm, lalu tipenya integer, lebarnya 6. Lalu nama pasien, tipenya varchar, lebarnya 50. Lalu jenis kelamin, tipenya varchar, lebarnya 2. Lalu ada tanggal lahir, tipenya date, lebarnya 10. Lalu ada nomor telepon, tipenya varchar, lebarnya 12. Dan ada alamat dengan tipe varchar dan lebarnya 100. Lalu untuk tabel dokter, untuk ID dokter tipenya integer, lebarnya 10. Lalu untuk nama dokter tipenya varchar, lebar 50. Spesialis tipenya varchar, lebar 20. Nomor telepon tipe varchar, lebar 12. Dan alamat tipenya varchar, lebar 100. Lalu untuk tabel kamar, yang pertama ada nomor kamar, tipenya integer, lebar 2, lalu nama kamar, tipe varchar, lebar 10, lalu jenis kamar, tipe varchar, lebar 10, lalu harga, tipe integer, lebar 12, lalu fasilitas, tipenya varchar, lebarnya 100, dan kapasitas, tipenya varchar, lebar 10. Lalu untuk tabel perawat, ID perawat tipe integer lebar 6, nama perawat tipe varchar lebar 50,
jenis kelamin tipe varchar lebar 2, lalu nomor telepon tipe varchar lebar 12. Lalu untuk tabel pembayaran yang pertama, kode pembayaran tipenya integer lebar 10, lalu nominal tipenya integer lebar 12, dan jenis pembayaran tipe varchar lebar 10. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam penjelasan serta tutur kata kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.